Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Sir Arisman dan Sir ucapkan selamat tahun baru. Sangat senang bertemu dengan kalian pada tahun ajaran pada semester kedua ini. Lalu kita di semester ini akan masuk mendalami bab 4. Tapi lanjutannya, bagian A dan B, tugas liturgia dan kerikma, sekarang martiria, gereja yang bersaksi. Nah, untuk itu gereja yang bersaksi kita akan membahas tentang kemartiran. Tentu ada nanti martir merah, martir putih, ya. Tetapi lebih fokus kita di sini kemartiran yang merah, artinya mengorbankan nyawa demi memberi kesaksian akan imannya kepada Yesus. Nah, Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, ya, yakni diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidupnya yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, para murid Yesus dipanggil supaya mereka menjadi saksinya mulai dari Yerusalem dan kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan hingga ke ujung bumi. Itu bandingkan dengan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi Yesus Kristus, ya, ada konsekuensinya. Ingat ya, ada konsekuensinya, ada tantangan, ada deritanya. Mulai dari apa? Penolakan, ya, tindakan kekerasan yang kita terima. Dan Stefanus adalah orang yang pertama yang mengalami penyesahan dan kemudian diakhiri hidupnya oleh kaum Yahudi secara mengenaskan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 7, 51 hingga bab 8 sampai 1a, ya. Nah, pada pembelajaran ini, ya, kita mau mendalami, memahami bagaimana atau apa makna menjadi saksi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup sebenarnya sangat relevan di bumi pertiwi Indonesia ini. Mengapa? Karena kita hidup, ya, di tengah masyarakat yang majemuk dengan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeda. Kemungkinan pewartaan verbal, ya, kurang simpatik, ya. Tetapi jauh lebih bagus dengan dialog, termasuk yang paling mujarab adalah dialog kehidupan, di mana kita menunjukkan apa? Bukan pada retorikanya, bukan pada pewartaannya, tetapi apa? Hidup kita menjadi kesaksian. Dengan cara apa? Kita hidup penuh kasih persaudaraan, di mana masyarakat kita sedang hidup dalam permusuhan, kekerasan, dan teror di mana-mana. Kita dapat menunjukkan hidup yang bersemangat solider di tengah suasana hidup yang serakah, yang korup, karena didorong oleh nafsu kepentingan diri atau golongan. Itulah bentuk kesaksian yang jauh lebih memberikan pemahaman kepada rekan-rekan atau sesama kita yang lain. Maka untuk itu, mari berproses anak-anakku sekalian dalam pembelajaran ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa ajab duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana ada sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi
Kristus dalam meningkatkan nasib rakyat. Jadilah saksi Kristus dalam membagikan seluruh semangat. Jadilah saksi Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, doa dan nyanyian tadi ya, merupakan sebuah rangkuman sebenarnya bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Tetapi ya, sekarang mari kita mencoba mendalami makna menjadi saksi Yesus Kristus. Ya. Namun bagi kita orang Kristiani, kita harus berani bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Matius 28 ayat 18 menegaskan, Yesus telah menerima segala kuasa baik di surga dan di bumi. Artinya bahwa Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ya. Dan itu kita harus memberi kesaksian dimanapun kita berada. Sekarang kita mencoba melihat wejangan Paus. Ini Paus Fransiskus. Dalam wejangannya ini dia mengatakan, iman tidak bisa dinegosiasikan. Gereja kita adalah gereja martir. Tentu pesannya silakan nanti baca, tapi kata-kata kunci di sini adalah tidak bisa dinegosiasikan. Apa itu? Imanmu. Tidak boleh bernegosiasi dengan iman bila iman itu memang dilemahkan. Kamu harus percaya, imanmu harus dikuatkan. Kalaupun karena iman itu kau harus jadi korban. Karena gereja adalah gereja martir. Nah, setelah membaca tadi itu ya, coba lihat apa komentarmu terhadap homili Fransiskus di atas. Ya, apakah kamu sebagai orang Katolik dapat melaksanakan tugas pewartaan kepada sesamamu? Lalu bentuk pewartaan mana yang lebih cocok di negeri kita? Ah, ini. Coba lihat, sengaja ditampilkan ini. Ya, foto-foto para presiden ini ya, dengan aneka pakaian adatnya. Ya. Untuk negeri kita bentuk pewartaan mana yang lebih cocok? Ya. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam pendalaman kitab suci ya tentang kesaksian ya. Saya yang minta kamu sekarang mencoba mengotak-atik, membuka ya, men-search ya. Coba temukan ya cerita kitab suci yang mengisahkan kesaksian hidup murid-murid Yesus. Ya. Lalu coba baca ya, tentang kesaksian itu dan coba dalami. Cara mendalaminya ada dua ya, sebagai soal panduan. Apa makna kesaksian dalam cerita kitab suci itu? Makna kesaksian itu apa? Lalu apa konsekuensinya menjadi murid Yesus dalam bersaksi? Ada konsekuensi enggak? Atau enak-enak aja menjadi pengikut Yesus? Tidak ada tantangannya. Nah, sekarang kita memberikan sedikit penjelasan. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahui tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian penghayatan dan pengalaman akan Yesus Kristus itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan nyata. Menjadi saksi Kristus akan menuai banyak risiko seperti yang dialami oleh Santo Stefanus, martir pertama. Martir pertama dirajam dengan batu sampai mati. Dan para martir atau saksi Kristus lainnya di sepanjang segala abad. Ya. Nah, sekarang kita mencoba menemukan pengalaman, ya, kesaksian sebagai pengikut Kristus. Ya. Ini Uskup Agung Romero, boleh kamu baca nanti. Kisahnya ini menegangkan juga itu. Ya. Tapi silahkan temukan. Tidak boleh didikte dalam hal pesan. Ya, kamu harus menemukan sendiri, ya, explore sendiri, dan silakan aplikatifkan sendiri. Apa kesan dan pesan dari cerita tersebut? Lalu kesaksian hidup macam apakah yang dilakukan Uskup Agung Romero itu? Ya,
memang ya dari satu sisi kok dia berani begitu ya. Ya, ini tentang kematian ini ya. Nah, ini sebagai rangkuman kita. Menjadi saksi Kristus ternyata dapat menuai banyak risiko. Dan itu risikonya paling besar adalah nyawamu terancam. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, ini yang membunuh orang Kristiani nanti merasa bahwa dia sudah berbakti kepada Allah. Ini sudah diramalkan, sudah dikatakan oleh kitab suci dalam Yohanes 16 ayat 2. Yesus sendiri telah menjadi martir, ia menderita dan wafat di salib demi kerajaan Allah. Apakah Yesus gentar? Tidak. Nyawa diserahkan demi manusia yang dicintainya. Nah, dalam sejarah kita juga tahu bahwa banyak orang telah bersedia menumpahkan darahnya demi imannya akan Kristus dan ajarannya. Mereka itulah yang disebut para martir atau ya martir berdarah atau martir merah. Ya. Mereka mati demi imannya kepada Kristus. Ada yang bersedia mati daripada harus mengkhianati imannya akan Kristus. Ada pula martir yang mati karena memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang tertindas. Nanti Sir akan tampilkan juga orang-orang yang memang sudah ya, berani mengorbankan nyawanya. Ya, ada yang dibunuh karena membawa hosti ke penjara. Ada yang dibunuh karena tidak rela diperlakukan tidak senonoh atau melakukan percabulan. Dan itu semua adalah bentuk kemartiran. Dan langkah terakhir adalah mari kita mencoba menghayati ya, hidup kita ini sebagai saksi Yesus. Maka kita coba bermenung. Sambil di tempatmu, silakan berefleksi dengan kata-kata berikut. Apakah sikap dan perilakuku saat ini telah menjadi saksi tanda kehadiran dan karya Allah? Coba refleksikan. Apakah sudah atau jauh? Ya. Dan yang kedua adalah, apakah saya telah menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran, kejujuran, kesejahteraan umum untuk yang lemah serta miskin? Atau saya lebih mencari kenyamanan dan tidak mau terlibat dengan mereka? Lalu apa bentuk kesaksian hidupmu sebagai orang yang mengimani Yesus kalau begitu? Silakan berefleksi. Tulis poin-poin yang penting dalam pembelajaran ini. Ya, silakan kembangkan dengan baik. Dan kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.